Terima kasih Teresia untuk introduksinya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi untuk membahas dua sesi tentang eksistensialisme, sebuah aliran filsafat yang ngetren ya di Perancis pada tahun 50-an, 60-an ya, dan berpengaruh sangat besar ya pada era setelah Perang Dunia Kedua di Perancis ya, utamanya ya. Eksistensialisme sendiri tentu macam-macam ya. Ada yang dari Kierkegaard, eksistensialisme yang Kristen begitu ya. Lalu ada juga Gabriel Marcel yang eksistensialisme Katolik begitu ya. Lalu tentu eksistensialisme yang akan kita bahas adalah eksistensialisme yang ateis ya, yang memang terkenal gitu ya, banyak dirujuk ya, banyak dibicarakan ya. Nah, saya akan memperkenalkan dua tokoh, Albert Camus dan Jean-Paul Sartre. Sore ini tentang Albert Camus. Tentu saya bukan seorang spesialis filsafat kontemporer ya, Albert Camus ya. Saya pembaca saja. Jadi saya pembaca, lalu saya juga membaca majalah, artikel, ulasan-ulasan tentang dua pemikir itu. Tentu saya juga ikut kuliah-kuliah di Sorbonne ya, mendengarkan uraian ya, paparan tentang Albert Camus ini dan Sartre ini. Jadi ini akan saya sampaikan ya. Saya sudah mengirimkan tulisan yang terbit di majalah Basis 2021 ya, tentang kronologi jalan hidup Albert Camus dan pemikirannya secara umumnya. Jadi nanti saya akan membahas itu dan membahas satu naskah yang saya kira menarik ya, karena eksistensialisme ini kan gaya berfilsafat yang tidak lazim ya. Kan kalau filsuf-filsuf itu kan bikin traktat ya, bikin uraian filosofis begitu ya. Nah kalau Sartre sama Camus ini mereka menulis teater, mereka menulis novel ya, dan dari novel-novel inilah lalu kita menangkap ya ada sesuatu nih yang mau dibicarakan ya. Jadi sebuah gaya filsafat yang makanya ngepop ya, sangat populer ya, karena mereka menulis dengan bagus ya, dengan indah ya. Novel-novelnya itu luar biasa ya, indah. Drama-dramanya juga begitu ya. Dan di balik itu tuh ada filsafat yang diusung ya, yang disebut sebagai eksistensialisme. Jadi pendeknya eksistensi itu diperlawankan dengan esensi. Ya, jadi kalau esensialisme itu sebuah cara berpikir yang selalu bertolak dari sebuah esensi. Ya, ada kodrat ya, kita mencari kodrat segala sesuatu, kita mencari penjelasan ya. Jadi kalau orang beragama mengatakan ya inti segala sesuatu adalah Tuhan ya. Jadi ada Tuhan yang menciptakan kita ya, yang menjadi asal dan tujuan hidup kita begitu ya. Maka karena kita punya esensi sebagai ciptaan Tuhan, maka hidup kita itu harus disesuaikan dengan kodrat itu. Eksistensialisme persis melawan itu. Eksistensialisme tidak percaya pada kodrat, tidak percaya pada esensi, dan tentu ateis ya, yang di tangan Camus sama Sartre. Jadi kita ini ya eksis saja. Kita ini berada di dunia ini, terlempar, tanpa tahu dari mana dan untuk apa, begitu ya. Faktanya kita ada di dunia ini, kita hadir, eksis ya, berada di dunia ini, dan kita harus hidup dengan itu. Dan kata kunci nanti yang muncul di pemikirannya Camus, eksistensi kita di dunia ini adalah absurd. Absurd artinya sesuatu yang tidak bisa dipahami, ya, tidak logis, ya, tidak bisa dinalar, ya. Tapi ya sudah, kita harus hidup dengan absurditas itu. Nah, jadi bayangkan Anda tidak percaya pada Tuhan, ya, Anda juga tidak tahu dari mana Anda berasal, Anda mau kemana dengan hidup ini, ya, tapi Anda harus hidup, ya, Anda harus hidup dan harus menghidupi hidup ini, ya. Lalu bagaimana menyikapinya, ya. Itulah yang ditawarkan oleh eksistensialisme Camus. Baik, saya akan mulai share dulu paparan pendahuluan tentang Albert Camus.
Ini fotonya Albert Camus ya. Zaman dulu ya selalu harus ngerokok ya supaya keren ya. Jadi kalau Anda lihat film-film sampai tahun 80-an itu kan cowok itu harus ngerokok begitu ya supaya keren atau supaya intelektual lah kalau zaman dulu ya. Ini Sartre ya, ini Camus. Sahabat tapi lalu musuhan juga ya. Jadi agak kompleks nih relasi dua orang ini. Sorry. Karya-karya Camus ya, jadi dia mulai menulis dari 1937 sampai 1957 ya, karena kemudian dia meninggal kecelakaan ya. Nah, sebentar ini kok kursor saya kok hilang ya. Oh ya. Nah, ini yang terkenal ya, Caligula, naskah drama, lalu The Stranger, L'étranger, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Jawa ya, Wong Jobo begitu ya. Saya punya itu teksnya kecil begitu. Le mythe de Sisyphe, mitos Sisyphus, misunderstanding ya, La Malentendu. Lalu nanti yang akan saya uraikan ya sebagai contoh itu adalah The Plague, La Peste, ya, Sampar. Jadi terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah ada ya oleh N. Hadini ya, terjemahan yang bagus karena N. Hadini bahasa Perancisnya juga bagus ya. Jadi 5 karya ini yang menunjukkan semacam cara berpikir Albert Camus yang absurd. Ya. Jadi bagaimana manusia yang hidup terlempar begitu saja dan tidak tahu mau kemana ini harus menghidupi sesuatu yang illogical ya, yang tidak bisa dipahami, yang resisten terhadap pemahaman ya, atau absurd ya. Albert Camus lahir di Aljazair, jadi dia orang keturunan ada Prancis Spanyol ya, lahir di koloni di Aljazair, dia dijuluki Pied Noir ya, jadi dia warga negara Prancis tetapi dari daerah koloni ya, sama seperti orang Belanda yang lahir di mana di Jombang atau lahir di Magelang begitu ya, orang tua Belanda semua, maka ketika mereka pulang ke Belanda juga akan disebut sebagai orang Indo ya, ya Belanda tapi enggak Belanda banget begitu ya. Jadi ini di Prancis menjadi masalah ya, karena orang seperti Derrida juga mengalami yang sama ya. Dia betul-betul keturunan Prancis tapi karena lahir di tanah koloni ya disebut Pied Noir. Ya. Lahir dari keluarga miskin, waktu kecil bermimpi menjadi pemain bola profesional, tapi lalu penyakit TBC mengakhiri harapannya ya, dan penyakit ini akan menderitanya sepanjang hidupnya. Kita tahu pada tahun 30-an ya TBC belum bisa diobati ya, sehingga ketika orang kena ini kayak ya hukuman mati begitu ya. Di SMA Albert Camus banyak dipengaruhi guru mata pelajaran filsafat ya. Jadi kita ingat di Prancis filsafat diberikan sejak SMA ya, di kelas 3 terutama ya. Guru ini memperkenalkan pemikiran Bergson, Nietzsche kepada Camus ya. Lalu Camus nanti akan banyak bekerja sebagai wartawan dan dia akan bergabung dengan Partai Komunis Aljazair. Tapi nanti akhirnya dia keluar dari Partai Komunis juga ya. Jadi berbeda dengan Jean-Paul Sartre yang sangat ngefans pada Partai Komunis di Prancis ya. Camus nanti akan putus hubungan dengan komunisme ya. Dia sempat menikah dengan Simone lalu tapi perkawinan ini sulit ya, lalu akhirnya mereka bercerai. Kami akan bekerja sebagai reporter koran ya di Aljazair, lalu dia akan ke Paris ya, bekerja di koran Parisoir ya sebagai penata letak. Lalu dia stres di Paris karena hampir tidak kenal satu orang pun di sana ya, maklum orang dari koloni ya. Jadi kami merasa tidak cocok dengan pekerjaan di situ. Lalu kami mulai menulis ya, menerbitkan The Stranger, The Myth of Sisyphe ya. Kami lalu mulai terkenal, memiliki banyak pembaca, terutama ketika dia menjadi editor untuk koran bawah tanah bernama Combat, jadi koran yang diterbitkan di Paris selama pendudukan Jerman ya, pendudukan Nazi di Prancis ya, di Paris. Kami menikah lagi tahun 1940 dengan Francine Faure, lalu punya anak kembar,
Lalu tahun 45 pertama kali dramanya Caligula dipentaskan, lalu dia mulai dikenal ya. Lalu novel bestsellernya adalah La Peste ya, The Plague ya. Ini yang membuat nama kami melambung ya, dan saya kira ini juga yang akhirnya membuat dia mendapat hadiah Nobel ya. Selama periode 45-51 kami menderita lagi karena serangan-serangan TBC-nya. Dia menerbitkan Rebel, L'Homme Révolté. Karya ini akan dikritik tajam oleh Jean-Paul Sartre ya. Lalu akan terjadi konflik ya di antara dua figur besar eksistensialisme itu. Dan saya kira sejak konflik ini lalu mereka nggak bisa ketemu lagi ya. Tahun 56 kamu menerbitkan La Chute ya. Tahun 57 kamu mendapat the Nobel Prize for Literature ya. Lalu dia meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada tanggal 4 Januari 60. Ada novel yang belum diselesaikan, The First Man, Le Premier Homme, yang ditemukan di jok ya, di jok di dalam mobil ya. Lalu akan diterbitkan secara posthumous ya, diterbitkan Anumerta tahun 70. Nah, saya akan ganti dulu. Saya akan pindah ke naskah satunya. Saya stop share dulu. Nah, kalau kita mau mengambil sinopsis ya, semacam rangkuman dari pemikiran Albert Camus ya. Jadi sekali lagi ini naskah di basis tahun 2021 yang sudah saya kirim ke rekan-rekan sekalian ya. Saya mengambil ini dari majalah magazin literer ya. Tulisannya Bernard Fauconnier. Novel L'étranger, orang asing ya, diawali dengan sebuah frasa aneh. Ibuku hari ini meninggal, atau mungkin kemarin, aku tidak tahu. Ini kisah tentang Meursault, tokoh anti-hero dalam roman The Stranger ya, yang menghidupi absurditas dan pemberontakan. Novel ini ditulis dengan gaya tidak peduli, tulisan telanjang yang membuat skandal ya. Menurut roman ini, dalam cerita ini ya, kalau akhirnya Meursault dihukum mati itu bukan karena dia terbukti membunuh orang Arab di pantai ya, tapi lebih karena dia dianggap orang yang tidak peduli, orang yang tidak punya perasaan. Meursault tidak menangis saat menghadiri pemakaman ibunya. Roman yang kelam ini menandai masuknya Albert Camus di tengah orbit para penulis di Paris ya, tahun 42. Jadi selama pendudukan Jerman. Le Mythe de Sisyphe, mitos tentang Sisyphus, merupakan analisis Camus tentang bagaimana kita menghadapi absurditas, ya, bahwa manusia yang terlempar begitu saja dan harus hidup dari hari ke hari. Seperti Sisyphus, tokoh mitos Yunani ya, yang dikutuk untuk mendorong batu ke atas bukit ya, kemudian nanti batunya jatuh lagi, dan dia harus mendorong lagi ke atas bukit, terus apa ya, lalu batunya jatuh lagi dan terus menerus begitu ya. Jadi seperti Sisyphus ya, menurut kami manusia dikutuk untuk setiap hari mendorong sebuah batu besar menuju puncak bukit, untuk kemudian menyaksikan batu itu menggelinding kembali ke bawah. Sisyphus harus mendorong lagi ke atas. Saya bayangkan ini mirip dengan nasib saya sebagai dosen ya, yang pada awal semester ya begitu antusias menyampaikan program kuliah ya, lalu harus mengajar, berdiskusi, mengoreksi paper, mengakhiri semester dengan menguji para mahasiswa ya, dan nantinya pada awal semester baru dia harus melakukan lagi yang sama. Ya, pembelajaran lagi, harus mengajar lagi, menerangkan yang sama. Kita hidup seperti Sisyphus ya, yang bolak-balik harus mendorong batu itu ke atas untuk tahu bahwa nanti batu itu akan ke bawah lagi. Driver Gojek, pekerja kantor, pemilik gorengan di pinggir jalan atau ibu rumah tangga sepertinya menjalani kutukan yang sama. Sisyphus adalah gambaran untuk nasib kita. Banyak pertanyaan mengawang dan hampa mengenai kondisi absurd eksistensi. Dan kami dalam filsafat ini yang khas dalam filsafat eksistensialisme ya, dia tidak tertarik untuk mencari solusi atas problem sebuah konsep. Baginya jawaban itu hanya ada dalam tindakan konkret, apapun itu bentuknya. Menurut kamu ya, hanya ada satu problem serius dalam filsafat, yaitu bunuh diri. Itu saja. Kalau Anda bisa
menjawab itu ya sudah, itu persoalan yang paling pokok ya. Menilai apakah hidupnya layak atau tidak layak dihidupi, artinya menjawab pertanyaan filosofis. Kalau itu sudah Anda lakukan ya, maka oke, mari kita diskusi apakah dunia berdimensi 3 atau 4 ya, multiverse atau metaverse gitu ya. Apakah jiwa dan roh itu ada dalam 9 atau 12 kategori ya, silakan. Tapi yang paling utama jawab dulu itu ya, apakah hidup itu layak dihidupi. Kalau hidup ini mirip Sisyphus, mengapa kita tidak bunuh diri? Ya, kalau hidup kita tuh monoton, begini-begini saja begitu ya. Saya sebagai dosen ya, dari satu semester ke semester yang lain ya gitu-gitu aja begitu ya. Harus ketemu lagi dengan mahasiswa yang ya harus diterangkan lagi, ya harus dengan setia harus mengulang-ulangi lagi begitu ya. Nah, kalau kita toh memilih hidup, artinya kita punya kiat untuk menghadapi kondisi eksistensi yang absurd. Bagi kamu ya, perjuangan untuk mencapai puncak itu sendiri sudah cukup untuk memenuhi hati manusia. Maka kita harus membayangkan bahwa Sisyphus bahagia. Jadi ini posisi kamu ya. Hidup ini bukanlah problem konseptual ya. Hidup ini ya yang sehari-hari kita jalani kayak gini itu ya. Absurd ya. Anda sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga ya, kayak rutin begitu ya. Kayak hamster itu ya. Berlari begitu ya, memutar roda begitu ya. Tapi ya kita jalani begitu ya. Kenapa begitu ya? Dan ini tentu dalam konteks kami tanpa mengandaikan adanya Tuhan ya. Jadi tanpa percaya pada Tuhan ya, kita hidup seperti ini dan tetap kita jalani. Dan kamu berprinsip ya, harus dibayangkan bahwa Sisyphus bahagia. Caligula adalah naskah drama paling terkenal dari Albert Camus ya. Drama ini diawali dengan adegan orang yang muntah. Naskah ini adalah seri ketiga dari kelompok karya absurd ya, setelah The Stranger, L'étranger, dan The Myth of Sisyphus. Kaisar muda bernama Caligula hanyalah manusia biasa seperti pada umumnya. Namun saat saudarinya Drusilla meninggal, tiba-tiba ia paham bahwa hidup dan realitas ini absurd. Sejak itu Caligula menjadi monster. Caligula ingin menjadi takdir bagi setiap bawahannya. Takdir yang tak bisa dilembutkan, tak bisa dibujuk, yang menghantam semua, seperti Sisyphus, ya, menjadi situasi setiap manusia. Ya. Sisyphus kan dihantam oleh takdir, ya, dihukum oleh para dewa ya, untuk mendorong batu ke atas, kemudian jatuh lagi, mendorong lagi, dan seterusnya. Kita percaya dengan kebebasan. Kita ingin melawan takdir. Namun apa daya, dunia hidup sehari-hari dipenuhi kekerasan, kejahatan tanpa hukuman, iman dan keyakinan, perdebatan dan pembelahan, di mana masing-masing orang merasa benar dan suci, serta sia-sia mencari makna. Apakah kita sendiri bersih? Tidak. Kita juga ikut bersalah dalam siklus kekerasan di dunia. Manusia senang berkhayal bahwa dia bukan bagian dari sistem yang korup yang menjadi penyebab kekerasan. Benarkah? Bukankah pikirannya yang mensaitankan sistem hanya mendorongnya untuk mengeliminasi semua yang ia tuduh bagian dari sistem? Atas nama apa ia merasa bersih dan berhak mengatakan semua bagian dari sistem ini jahat? Caligula lebih jujur. Caligula dia mengatakan bahwa saya ingin menjadi takdir dan saya ingin memukul, menghantam tanpa belas kasihan supaya semua orang sadar bahwa hidup ini sia-sia. Kita tidak tahu apa itu takdir, itu makanya aku menjadikan diriku takdir. Kukenakan wajah kejam dan tak terpahami yang selama ini dipakai para dewa. Maka lalu Caligula melakukan apa yang semua dia lakukan ya. Dia terkenal sebagai kaisar yang jahat ya, yang kejamnya. La Peste nanti akan saya bahas dengan lebih panjang ya. Berkisah mengenai tikus-tikus pembawa sampar yang berkelimpangan di kota Oran. Setelah tikus, manusia bertumbangan mati. Penyakit pes adalah simbol kemalangan dan segala hal buruk yang ditimpakan takdir pada hidup kita. Penyakit sampar mengutuk manusia untuk hidup dalam keterpisahan dan keterasingan. Harus lockdown, jaga jarak, kesepian, dan akhirnya mati. Ya. Jadi wabah itu ya terjadi begitu saja, sama seperti corona begini ya. Ya tiba-tiba datang begitu ya.
Dan ya kita tidak tahu begitu ya, ini dari mana ya, kenapa, mengapa ya, dan sampai sekarang juga nggak selesai-selesai begitu ya. Dan ini memukul ya, menghantam kita semua ya tanpa belas kasihannya. Dan di depan bencana, di depan situasi kemalangan ya seperti corona ini ya, macam-macam ya cara orang menghadapinya. Ada orang yang menolak untuk mengakui fakta, mereka merasa tidak terlibat dengan nasib sesamanya. Namun kabar baiknya ada juga orang yang segera menyingsingkan lengan baju untuk bertindak melakukan apa yang bisa dilakukan, menolong korban. Misalnya tokoh Taru dan Dr. Rio. Kisah Sampar ini adalah simbolisasi untuk epidemi, mirip yang kita alami saat ini dengan COVID-19. Sekaligus gambaran untuk satu penyakit jiwa manusia, yaitu rasa absurd di depan realitas. Roman ini mengajak kita sadar bahwa apa yang kita sebut sebagai kemenangan, sifatnya hanya sementara. Sampar selalu mungkin datang lagi. Cara kami bertutur di roman ini dingin, klinis, datar, dan tidak ingin menciptakan efek drama. Namun jelas bahwa nafas pemberontakan mulai muncul. Kamu berpihak pada mereka yang mencukupkan diri dengan manusia, tidak perlu lari ke Tuhan, tidak perlu lari ke ide-ide besar tentang revolusi, dan dengan cintanya, meski secuil, namun toh luar biasa. Saya akan melanjutkan dengan PowerPoint yang tadi ya, yang tentang La Peste. Ya. Saya kira novel ini bisa memberikan gambaran yang lebih hidup ya mengenai bagaimana kami ini berfilsafat. Begitu. Jadi roman yang ditulis kami ya berjudul La Peste ya, Sampar, berkisah tentang peristiwa luar biasa yang menghantam penduduk kota Oran. Lewat kisah ini kamu menggambarkan macam-macam sikap manusia di depan wabah. Novel ini membawa kita permenungan tentang eksistensi manusia di depan bencana dan kematian. Bagaimana kita harus bersikap di depan bencana dan kematian? Bagaimana kita harus bersikap dan bertindak, terutama kalau kita tidak percaya lagi pada Tuhan. Jadi kami menulis teks ini lumayan lama ya, dari tahun 38 ya. Lalu dia juga membuat studi-studi ya mengenai penyakit yang terkenal mengerikan ini ya dalam sejarah umat manusia ya. Ini kan penyakit yang disebut di kitab suci, disebut dalam sejarah Yunani kuno ya, di mitos Oedipus Rex itu ya. Di abad pertengahan ya, laporan-laporan banyak sekali ya. Dari studi yang dibuat oleh kami misalnya ya ini ya, bagaimana jutaan ya penduduk di Eropa itu luluh lantak ya mati ya karena wabah pes ini. Dan normalnya di depan wabah dahsyat seperti ini ya, refleks manusia selalu adalah melihat bahwa wabah ini adalah hukuman ilahi. Sama ya di roman Sampar juga nanti digambarkan ya bagaimana penduduk kota Oran melakukan doa 1 minggu ya, novena ya, untuk melawan wabah Sampar ya. Kamu juga menuliskan kisah ini berdasarkan catatan tentang cara orang Prancis pada zaman Ancien Régime ya, sebelum revolusi Prancis ya. Sekaligus tentu lewat kisah tentang Sampar ini ya, penyakit tikus-tikus hitam ini ya. Tentu ini adalah juga semacam gambaran untuk pendudukan Jerman ya, Nazi ya, seragam SS yang hitam itu ya. Yang juga oleh beberapa uskup di Prancis waktu itu dianggap sebagai hukuman ilahi untuk bangsa Prancis ya. Jadi bangsa Prancis yang sekuler itu dihukum Tuhan ya dengan masuknya tentara Jerman ke Prancis. Jadi dalam novel ini ada gambaran mengenai bencana ya, pandemi bisa kita bayangkan ya, tsunami begitu ya yang tiba-tiba terjadi di Indonesia tahun 2005 ya. Atau politik ya, seperti kita bayangkan saat ini kalau Anda menjadi orang Ukraina ya, tiba-tiba apartemen Anda dimisil ya, dirudal ya, lalu pasukan ratusan ribu pasukan Rusia datang ya untuk menginjak-injak tanah Anda ya. Jadi ini adalah realitas dunia kita ya. Banyak hal buruk terjadi ya, banyak kejahatan, kemalangan terjadi ya. Dan lewat novel ini Albert Camus hendak menunjukkan bagaimana ragam cara orang menyikapinya, dan terutama dia punya preferensi ya bagaimana seorang eksistensialis ya dalam figur Dr. Rio nanti ya menghadapi itu semua.
Ini gambaran lukisan-lukisan mengenai pes ya. Nah, zaman itu maskernya seperti ini ya. Jadi waktu itu orang kan belum tahu ya bagaimana. Kalau kita sekarang sudah punya masker yang canggih-canggih ya, zaman dulu kan enggak ya. Jadi mereka membuat topeng begini panjang, lalu di ujung ini dikasih rempah-rempah ya. Rempah-rempah, mereka percaya bahwa rempah-rempah bisa membunuh udara yang jahat itu. Ini maskernya yang sampai sekarang dipakai di Venesia untuk karnaval. Jadi bencana datang begitu saja ya. Dia adalah sebuah evil ya, lemal ya, sesuatu yang batil ya. Dan dia jahat karena dia membunuh siapa saja yang kebetulan ada dalam jangkauannya. Sama seperti corona itu ya, siapapun bisa kena ya. Tidak harus Anda itu koruptor ya, tidak harus Anda itu penjambret, tidak harus Anda itu orang yang bersalah, berdosa, enggak ya, siapa saja bisa kena. Dia bencana nggak pernah milih-milih orangnya. Bencana dan terutama kematian datang tanpa diundang ya, menghenyakan kita dan membuat kita bertanya dan merasa terlibat. Ada yang terlibat dalam arti merasa terjerat. Sebetulnya dia tidak mau ya, tidak mau situasi, tapi mau tidak mau ya, ya karena seperti corona ini ya akhirnya ikut-ikutan kena. Ada orang yang terlibat dalam arti merasa kesehariannya terganggu oleh pertanyaan tidak enak, ya berita TV, radio, omongan teman buatnya harus ikut memikirkan soal bencana ini, harus ikut-ikutan ngomong soal derita dan kematian yang kelam ini. Nah di novel Sampar ini ada tokoh bernama Rongbert. Dia adalah figur untuk orang yang tidak mau kepentingannya terganggu oleh adanya bencana. Rongbert digambarkan kamu adalah seorang wartawan, orang asing yang kebetulan saja sedang berada di Oran ketika kota itu di lockdown. Ya, jadi dulu ketika saya membaca teks ini ya tidak pernah membayangkan sih bahwa ada yang namanya lockdown begitu ya. Dulu saya agak susah membayangkannya gimana ya kota kok ditutup gitu. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, lalu kita jadi paham apa namanya lockdown. Ya. Saya ada rencana mau ke Paris saja nggak jadi begitu kan, nggak bisa. Kenapa ya? Karena lockdown, nggak bisa. Mau nyari visa aja nggak bisa. Ya sesuatu yang dulu nggak terbayangkan, ternyata benar begitu loh. Apa yang dikatakan oleh siapa? Kamu itu betul ya. Bahwa ketika ada bencana itu kota bisa ditutup ya. Oleh karena itu sangat bisa dipahami bahwa Rongbert ini karena dia merasa terjebak, dia pengen keluar dari kota. Dan dia menolak kenyataan bahwa dirinya terbenam dalam kemauan kolektif. Maka tanpa lelah ya dengan jalan legal maupun ilegal ya, Rongbert berusaha keluar dari tempat terkutuk itu. Meski tercebur di tengah wabah dan berhadapan dengan para korban setiap hari, dia juga melihat ya korban berjatuhannya. Tapi Rongbert selalu berpikir bahwa dirinya adalah orang luar. Dia tidak terlibat, dia tidak berurusan dengan semua itu. Dia bukan bagian dari kota itu. Bagi Rongbert, kebahagiaannya tidak ada di situ. Kebahagiaannya sangat personal. Kebahagiaan yang membuatnya terus mau bertahan hidup. Kebahagiaan itu ada di luar kota Oran, yaitu kekasihnya menunggu. Maka Rongbert, wartawan ini nggak peduli sedikit dengan nasib seluruh penduduk kota Oran. Menurutnya, menemui kekasihnya dan segera menikahinya adalah tujuan terakhir dalam hidupnya. Manusia hanya bisa mati atau hidup untuk apa yang dicintai, kata Rongbert. Rongbert yang sudah tahu apa itu perang, karena dia pernah ikut terlibat dalam perang revolusi di Spanyol ya. Dia sangat skeptis ya dengan segala bentuk heroisme. Baginya sekarang ini bukan lagi partai, bukan lagi bangsa atau negara ya. Baginya yang paling penting sekarang adalah memperjuangkan kebahagiaan dan cintanya. Itu makanya Rongbert, meskipun dia de facto ada di dalam bencana, dia berusaha keluar dari kota terkutuk itu. Lalu di novel lain ada yang tipe lain yang terlibat dalam bencana, dalam Sampar itu ya, ketika tikus-tikus tiba-tiba bergelimpangan mati di jalan-jalan, lalu orang-orang mulai pada sakit ya. Awalnya pejabat kota mengatakan, oh enggak apa-apa ini cuma sedikit kok ya, tidak ada wabah ya. Tapi ketika nanti angka statistik makin tinggi ya, akhirnya pemerintah kota harus mengambil tindakan-tindakan yang drastis dengan menutup ya. Ya tapi semuanya sudah terlambat. Jadi administrasi birokrasi selalu terlambat mengantisipasi.
Maka ketika masalah yang sudah menjadi parah ya, kematian menjadi banyak sekali ya, baru kemudian mereka bertindak. Nah, ada tipe yang terlibat dalam bencana ini ya, secara abstrak dikatakan kami ya. Orang ini bukannya bersimpati dengan orang yang mati, tetapi justru bencana ini menjadi kesempatan baginya untuk mencari-cari kejelasan teoritis. Baginya, para korban hanyalah data untuk dianalisis supaya keyakinan metafisiko-religius yang dia peluk terasa lebih logis, lebih jelas, lebih menenangkan dirinya sendiri. Tipe abstrak di novel ini adalah misalnya Romo Panelu, seorang ulama ya. Ya di tempat kita juga sama tahu ketika ada corona, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh itu adalah hukuman ilahi, begitu ya. Jadi tiba-tiba bagi dia bencana itu menjadi kesempatan untuk menjustifikasi dirinya sendiri. Menjadi kesempatan untuk membenarkan keyakinannya sendiri. Jadi bukannya bersimpati kepada orang yang kena corona, orang yang sakit, dia malah bersukacita karena merasa teorinya benar. Itulah keterlibatan yang sifatnya abstrak pada bencana. Sementara tipe abstrak yang lain yang tidak menggunakan argumentasi metafisiko-religius, melainkan dengan teori-teori ideologis ya, diwakili oleh Taru. Bencana adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu guna menerapkan teori yang selama ini dia sudah yakini. Entah Romo Panelu, entah Taru ya, alih-alih menempatkan diri di sisi korban, mereka justru menggunakan para korban secara abstrak untuk tujuan ketenangan diri mereka sendiri. Jadi keterlibatan Panelu terhadap Sampar bersifat abstrak. Bagi Panelu, wabah ini merupakan representasi dari sesuatu yang sama sekali lain dari wajah para korban di depan matanya. Ketidaktahuan Panelu terhadap yang konkret, ya, jadi kamu selalu akan membela yang konkret ya, membuatnya terlalu berani menyatakan bahwa Sampar adalah kebenaran yang memang seharusnya sudah terjadi. Memang sudah seharusnya terjadi begitu. Romo Yesuit ahli geografi yang bertugas di kota Orani terlalu gesa-gesa menangkap makna Sampar. Sampar mewahyukan kebenaran, yaitu Tuhan menghukum kita. Di katedral yang penuh sesak, ini ceritanya ada di novelnya Camus ya. Ditingkai suara keras, guyuran hujan di luar, Romo Panelu hendak menjawab keresahan umatnya yang gelisah dan butuh pegangan di saat susah karena banyak korban mati. Khotbah Romo Panelu di katedral itu mengguyur dingin. Saudara-saudariku, saat ini kalian sedang bersusah hati dan kalian memang pantas mendapatkan itu. Kalimat pertama ini adalah rangkuman untuk seluruh sejarah wabah dan sejarah kitab suci sejauh dipahami Panelu. Jika kita ditimpa wabah jahanam, itu karena kita layak mendapatkannya. Semua karena salah kita. Sudah terlalu lama Tuhan menyerukan panggilannya kepada kita. Terlalu lama kita malas dan tidak taat padanya. Kita berpikir bahwa belas kasih Tuhan masih akan memberi kita waktu. Tidak. Tuhan yang kecewa sudah capek melihat kebenggalan manusia. Dia memalingkan wajahnya dari kita, dan lihatlah sekarang keadaan kita. Saat cahaya ilahi menghilang, kita semua terbenam dalam kegelapan wabah Sampar. Panelu lalu mengajak umatnya untuk sadar, merenung, bertobat dari kesalahan-kesalahan lampaunya. Kelembutan dan cinta Tuhan bisa tampak dalam peristiwa sejahanam Sampar. Dengan khotbah seperti itu bukan maksud Panelu untuk membenci manusia atau untuk mengabarkan Tuhan yang maha benci, sama sekali bukan. Ia mencoba mendamaikan secara abstrak apa yang dia mengerti mengenai Sampar yang menimpa kota Orani. Panelu yakin bahwa kebaikan Tuhan tak terbatas, sedemikian tak terbatas sehingga Tuhan bisa memberikan kebaikannya lewat penderitaan, jerit kemalangan dan kematian. Melalui kemalangan, kehendak Allah akan menuntun kita untuk menyadari apa yang paling penting dalam hidup ini. Saudara-saudariku, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bukan hanya kata-kata hukuman yang kalian bawa pulang, tapi juga penghiburan. Dalam iman religiusnya dia percaya bahwa dalam peristiwa semengerikan apapun, Tuhan selalu memaksudkan sesuatu yang baik bagi kita.
Jadi kami tentu menolak sikap abstrak seperti Romo Panelu ini ya, yang secara susah payah berusaha menggambarkan Tuhan yang Maha Baik, tetapi kebaikan itu termanifestasikan dalam sampar, dalam bencana. Atau yang lebih ngeri lagi, dikisahkan nanti ada satu anak kecil, anaknya Pak Hakim Oton ya, yang meninggal. Maka lewat figur Dr. Rio ya, muncul pertanyaan-pertanyaan, kalau Tuhan Maha Baik ya, kenapa anak kecil harus mati? Sulit untuk membayangkan bahwa kebaikan Tuhan itu termanifestasikan dalam kematian seorang anak yang tidak bersalah. Kalau Tuhan Maha Baik, tetapi mengapa ada bencana? Kalau Tuhan Maha Kuasa, tetapi kenapa kekuasaan itu tampak dalam hal-hal yang buruk? Dan kami terus terang tidak berminat mencari solusi untuk problem teoritis seperti itu ya. Karena baginya yang terpenting adalah yang konkret ya. Adanya penderitaan, adanya sampar, adanya korban, dan bagaimana kita mesti bersikap dalam situasi seperti itu. Tokoh lain, Taru, dikatakan agak misterius orangnya. Tak seorang pun tahu dari mana dia berasal. Pokoknya sejak warga Oran kena wabah, tanpa basa-basi, dia langsung menawarkan bantuannya kepada Dr. Rio. Dr. Rio adalah seorang dokter yang tokoh utama dalam novel ini, yang langsung juga bekerja membantu para korban. Jadi Taru ini dengan serta-merta langsung mengorganisir tim relawan, dan tanpa lelah dia bekerja sampai akhirnya dia membayar dengan nyawanya sendiri karena keterlibatan itu. Dia juga ketularan dan akhirnya dia mati. Taru adalah orang yang terasing, tapi bukan dari pes atau derita manusia. Justru sejak awal dia sebetulnya sudah siap akan hal semacam ini. Dalam arti tertentu, pes dan penderitaan justru kesempatan yang dia tunggu-tunggu untuk dilibati. Jika dia terasing, itu bukan karena dia asing dari hidup dan kehidupan. Hidup baginya asing justru karena dia merasa terlalu banyak paham tentangnya. Dikisahkan bahwa ayah Taru bekerja sebagai jaksa. Dan atas nama negara, atas nama masyarakat, ayahnya kadang-kadang menghukum mati beberapa kasus orang yang ditanganinya. Dan Taru sebagai anak merasa sangat malu dan ngeri dengan profesi ayahnya ini. Sebagai anak dia merasa terlibat dalam tindakan jahat, ya, penghukuman mati yang dilakukan ayahnya. Sejak menyadari hal itu, maka dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan apapun bentuk penghilangan nyawa orang atas nama hukum atau perlindungan masyarakat. Taru kemudian terlibat dalam perjuangan revolusioner. Dia bermilitansi melawan masyarakat yang membolehkan hukuman mati. Tapi dia kecewa karena aksi politik gerakan yang dia ikuti ternyata bisa membawanya ke tindakan pembunuhan. Sejak saat itu lalu dia memutuskan untuk menolak siapa saja yang mengajak dan membenarkan tindakan pembunuhan dalam bentuk apapun. Taru lalu meninggalkan aktivitas politik dan mengkonsentrasikan energinya untuk bertanggung jawab atas kehidupan sesamanya. Semenjak dia memutuskan menolak pembunuhan, dia sadar bahwa dia hidup terasing dari masyarakat. Ia merasa hidup dalam kubang sampar. Dia selalu mencari-cari bagaimana bisa menghentikan wabah itu. Maka wabah pes yang datang merupakan kesempatan yang dia tunggu-tunggu untuk merealisir teori yang selama ini dia percaya. Jadi rupanya Taru ini langsung terlibat, langsung bekerja, karena rupanya dia sudah punya ya semacam ideologi ya, teori-teori ya bagaimana kita ini sebagai aktivis sosial ya kita harus menolak hukuman mati ya, kita harus memperjuangkan sesama ya korban ya. Dan ketika wabah itu datang, dia semacam kayak ya ini peluang saya, kesempatan saya begitu ya. Maka dengan serta-merta dia langsung terjun ya, membantu ya sampai akhirnya dia mati ya demi perjuangannya itu. Jadi kalau Romo Panelu menghayati secara abstrak ya, jadi korban itu hanyalah semacam data untuk
cocok-cocokan dengan teorinya ya, pemahamannya tentang teologi atau agama. Taruh ya manusia korban tuh dicocok-cocokkan dengan seluruh konsep-konsepnya tentang masyarakat ya, yang revolusioner ya, masyarakat yang harus membela kemanusiaan begitu ya. Jadi korban di depan mata itu hanya semacam menjadi data pelengkap ya untuk menjustifikasi konsep-konsep yang Anda pegang, yang Anda yakini. Lalu di novel ini kami juga menuliskan ada ragam tokoh-tokoh lucu-lucu begitu ya, seperti Raul Garcia dan Gonzales ya, yang justru memanfaatkan bencana untuk mengeruk uang. Ya. Dan dalam kategori ini ada juga Cotard yang justru bahagia dalam bencana dan dia tidak ingin supaya bencana berakhir ya. Akhir bencana adalah akhir kebahagiaannya, maka dia menolak terlibat membantu para korbannya. Jadi Raul Garcia dan Gonzales ketika lockdown ya, dia melihat wah ini peluang besar ini ya, black market ya. Jadi dia justru menangguk banyak untung ya lewat pasar gelap itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai corona sama kan. Jadi dalam bencana ini juga ada yang dapat keuntungan besar begitu ya. Tipe-tipe itu selalu ada ya dari zaman dulu sampai sekarang ya. Di tengah bencana pun selalu ada orang yang mendapatkan rezeki ya. Cotard ini kalau nggak salah adalah rentenir, kalau saya nggak salah ingat ya. Karena dia rentenir, pekerjaannya memberikan utangan, maka dia itu selalu hidup dalam ketakutan. Ya, takut nanti dia malu dan takut kalau ketemu orang, apalagi kalau ketemu polisi begitu kan, karena pekerjaannya yang memalukan itu. Nah, ketika kota di lockdown, ketika semua orang harus social distancing, tidak ketemu, dia merasa bahagia. Ya, artinya dia tidak harus bersembunyi lagi ya, karena dia juga harus lockdown begitu kan, harus di kamar begitu kan, maka dia merasakan kebahagiaan dan dia bahagia karena semua orang juga mengalami yang sama seperti dia. Maka kota justru pengen supaya bencana ini tidak berakhir ya, karena kalau berakhir nanti ya masyarakat terbuka lagi lalu dia nanti dikejar-kejar lagi oleh polisi. Nah, novel Sampar tidak hanya mempertontonkan sisi gelap manusia, bagaimana mereaksi yang namanya evil, ya, kebatilan ya Sampar. Tapi dia juga menawarkan tipe orang yang terlibat secara konkret dan aktif menolong. Dr. Rie digambarkan bukan sebagai pahlawan ya, bukan sebagai hero. Dr. Rie hanyalah orang biasa yang memiliki kesibukan sehari-hari, namun datangnya bencana membuatnya memilih menghadapi dan melibatinya tanpa banyak teori dan mimpi. Dr. Rie, pencerita dan saksi dalam novel Sampar adalah figur bagi sikap Albert Camus sendiri. Jadi Dr. Rie ini ya dia menangani korban, dia mencatat perkembangan kasus ya, pasien-pasien ya. Dia berusaha menyembuhkan meskipun dia juga sadar bahwa upayanya tidak akan banyak berhasil ya. Dan banyak pasiennya juga mati ya. Dalam diri penutur cerita dan Dr. Rie, kita melihat Albert Camus sendiri, sang pengarang Sampar. Meski sejak kecil dididik secara Katolik ya, Camus tidak begitu berminat dengan agama. Ia tidak mau terjerat dalam paradoks rumit argumentasi agama. Tuhan itu maha kuasa, tapi dia bisa berbuat jahat dengan kekuasaannya. Atau Tuhan itu maha baik, tapi kadang kejahatan yang diterima manusia. Kami menghindari pola pikir seperti itu yang menurutnya steril. Ya. Setiap ada intuisi Nietzschean, ya, Nietzsche, kami alergi terhadap segala bentuk ide abstrak yang hendak menjelaskan, hendak menjinakkan eksistensi yang absurd ini, yang tanpa alasan dan tanpa tujuan. Entah itu Tuhan, Romo Panelu, atau ideologi Taru, atau prinsip egois pencarian kebahagiaan seperti Rombe dan Cotard, yang semua ujung-ujungnya hanya satu, mengungkapkan kebutuhan tiap orang untuk mendapatkan pegangan, rasa aman dan nyaman, berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ujung-ujungnya kalau orang itu punya entah lewat agama, ideologi atau teori macam-macam ya ujung-ujungnya sebetulnya kan itu
tidak menjelaskan apapun mengenai korban ya, tidak menjelaskan apapun mengenai bencana. Tapi itu hanya menjadi semacam obat penenang bagi orang yang mengusung teori atau pemikiran-pemikiran itu. Dan sama sekali lagi ya, tidak bisa menjelaskan apapun mengenai realitas kita yang absurd. Bagi kami, hidup yang absurd ini tidak bisa direduksi dalam penjelasan. Kalau absurditas terurai dalam penjelasan, maka dia tidak absurd lagi. Namun bukan berarti dengan mengafirmasi ketiadaan makna, dia lalu bersikap semau-maunya. Dia memiliki keyakinan bahwa kita mesti setia kepada yang di sini, kepada yang ada di dunia ini, terutama mereka yang jatuh menjadi korban. Bahwa Tuhan tidak ada, tidak lalu berarti kami menjadi seorang ateis radikal yang secara kompulsif maunya membunuh Tuhan dan para pengikutnya. Kamu sadar bahwa ketiadaan Tuhan tidak serta-merta berarti pengagungan manusia setara dengan Tuhan. Karena baginya kesewenang-wenangan ilahi memang tampak dalam kematian kanak-kanak, tapi kita juga tahu adanya pembunuhan terhadap para bayi yang merupakan kesewenang-wenangan manusiawi. Nah, jadi yang membunuh bayi-bayi itu bukan hanya Tuhan ya, tapi banyak diktator, tiran ya, manusia pun ya melakukan yang sama. Jadi kita itu terjepit di antara dua macam kesewenang-wenangannya. Jadi kalau mengatakan Tuhan mati itu tidak otomatis lalu kemudian kami memuliakan manusia, sama sekali tidak ya. Manusia itu sama ya, banyak hal gelap dalam diri manusia ya. Tapi kamu ingin percaya bahwa ya kamu ingin percaya bahwa toh masih ada hal baik yang bisa dipercaya dalam diri manusia. Setiap ada manusia, maka kamu tidak terburu-buru menghakimi manusia beragama. Jadi sikapnya kepada orang beragama juga tidak se-ekstrem kaum ateis lainnya ya, seperti Sartre. Mereka memang suka berpikir seperti Romo Panelu, meski sebenarnya mereka tidak memaksudkannya secara serius. Sering mereka jauh lebih baik daripada yang kita duga. Bagi kami, manusia yang menerima absurditas adalah manusia yang sadar sepenuhnya bahwa hari esok tidak ada. Sendirian tanpa Tuhan, manusia berada di bawah ancaman kematian. Itulah hidup yang harus dijalani. Kesadaran akan kematian yang senantiasa mengancam ini muncul secara mendadak pada tahun 30-an pada usianya ke-17 saat dia didiagnosis tuberkulosis. Karena obat yang bisa menghentikan penyakit ini belum ada, ya kami harus hidup dengan penuh hati-hati. Diet makanan, mencari lingkungan hidup yang cocok. Ya. Hasratnya yang besar untuk hidup dirontokkan oleh ancaman permanen kematian. Dari keterangan itulah muncul istilah absurditas, yang pada titik selanjutnya menjadi motor bagi tulisan-tulisannya. Dia mendapatkan dari Nietzsche ide-ide tentang hidup dalam ketegangannya, tanpa jatuh dalam solusi gampangan menjadi metafisis atau anarkis. Saya kira saya akan balik. Ini. Jadi Dokter Rie yang melihat ya pasien-pasiennya meninggal ya. Bahkan Dokter Rie sendiri tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika istrinya yang sakit lalu meninggal ya. Dokter Rie tahu bahwa manusia itu fana, bahwa pertarungan yang dilakukan melawan penyakit itu tidak banyak artinya ya, karena sampar juga nggak bisa dihentikan ya. Zaman itu belum ada obat efektif begitu ya. Ya seperti COVID ini ya. Jadi meskipun kita itu dulu begitu optimis dengan vaksin segala macam gitu ya. Ya akhirnya kita juga sadar bahwa nanti yang bisa menghilangkan COVID ini ya virusnya sendiri begitu ya. Ketika virusnya melemah lalu hilang sendiri ya. Sampar pun begitu. Tidak ada yang bisa menghentikan sampar ya. Sampar itu ya datang memuncak lalu nanti melandai dan hilang sendiri. Ya. Dan Rie sadar ya dengan itu ya. Kalau dia membantu orang itu juga hanya untuk memperlambat datangnya kematian ya. Jadi dia juga tidak banyak berharap ya akan sebuah jalan keluar ya. Tetapi dia tetap berkeras kepala mendampingi korban melawan sampar ya. Dan kondisi harapan Rie sama sekali bukan Tuhan ya. Dia hanya bertumbuh pada kemanusiaan. Il est dans les hommes
Deus admire que Deus ame prise. Dalam diri manusia ada lebih banyak hal untuk dikagumi daripada dicela ya. Dan nanti dalam bagian terakhir ya, saya kira tidak saya tuliskan di sini ya. Jadi dalam bagian terakhir dari lapes ini dikisahkan bahwa penyakit itu hilang sendiri, lalu penduduk kota bersukacita karena wabah sudah selesai ya. Lalu dikatakan dia mendengarkan suara ketawa, sukacita penduduk kota, dan dia menyadari bahwa baksil-baksil sampar itu sebetulnya tidak hilang. Dia hanya bersembunyi di bawah bantal, di bawah selimut, di bawah kursi, di bawah meja, menunggu untuk datang lagi. Ya, jadi di ending dari novel Sampar itu seperti itu ya. Jadi ketika bencana itu berakhir, Dr. Ye yang setia mencatat ya, menemani korban, melihat korban mati begitu ya, lalu melihat Sampar itu berakhir ya. Jadi dia menyadari bahwa ya bencana tidak akan sungguh-sungguh hilang ya. Hanya menunggu waktu saja kapan dia akan muncul lagi. Teks saya tadi satunya di mana nih? Ya. Saya akan berbicara 6 menit lagi, nanti jam 8 kita mulai bisa diskusi ya. Gambaran rasa absurd ya, di depan bencana ya, yang juga digambarkan dalam novel Sisyphus, dalam mitos Sisyphus itu ya. Rasa ini berkenaan dengan bagaimana kita bersikap pada diri kita sendiri, pada sesama dan dunia. Ada pengalaman-pengalaman atau upaya pemahaman atas pengalaman yang membuat kita merasa asing di dunia. Kesibukan repetitif membuat kita kadang merasa aneh. Bangun, ngopi, mandi, makan pagi, kerja, makan siang, pulang, makan, tidur, besok melakukan yang sama lagi. Ya. Untuk apa melakukan itu semua? Mengabdi bos, memberi makan anak istri, membela negara. Ya. Ujung-ujungnya manusia sadar bahwa itu semua tanpa alasan, tanpa makna, absurd. Lebih luas daripada pengalaman sehari-hari, kata absurd tidak menunjuk adanya makna dunia, tiadanya landasan apapun untuk menjelaskan keberadaan kita, ya, eksistensi kita di dunia ini. Di belakang aktor tidak ada dekor apapun yang tepat untuk menjelaskan mengapa kita berkostum dan berakting seperti ini. Bila dunia adalah panggung teater, kita adalah aktor-aktor yang memerankan akting tertentu. Betul, memerankan. Artinya kita hanya main peran di situ. Semua yang kita katakan, tulis, argumenkan, khotbahkan hanyalah barisan naskah drama yang memang harus kita mainkan. Tapi apakah ada kebenaran di situ? Apakah memang benar-benar seperti itu? Rasa-rasanya kita juga tidak yakin. Tiba-tiba kita menjadi sadar, semua berasa aneh dan asing. Bila metode Descartes, ya, Cartesian, ya, yakin bahwa hanya keraguan ekstrem yang memungkinkan munculnya kepastian paling tinggi, maka rasa absurd kami itu mentok. Absurditas itu mirip jebakan Batman. Sekali kita terperosok ke dalamnya, tak mungkin kita keluar lagi. Absurditas memunculkan dua konsekuensi. Pertama, penolakan atas segala jenis filsafat, karena filsafat berpretensi menjelaskan realitas yang menawarkan lompatan keluar dari jebakan Batman. Kedua, penolakan atas bunuh diri. Mengapa? Karena bunuh diri pun adalah sebentuk solusi untuk lompat keluar dari jebakan Batman. Jadi, absurditas itu seperti jebakan Batman ya. Kita masuk dan kita nggak bisa kemana-mana. Dan godaan kita ya melompat keluar dari jebakan itu dengan mencari penjelasan teoritis abstrak atau dengan bunuh diri. Ya. Dan dua-duanya ditolak oleh Camus. Ya, karena kalau penjelasannya teoritis ya sekali lagi itu tidak bisa menjelaskan ya.
Kalau Anda bunuh diri, ya itu juga Anda berarti mencari solusi ya. Anda tidak menghadapi hidup, tapi Anda mencari solusi ya dengan membunuh diri Anda sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan saat rasa absurd begitu sesak di dada? Kata kami, kita harus tetap bertahan di ong desa, di kedalaman absurd itu sendiri. Jangan mencari solusi, karena tiap solusi adalah bentuk undur diri dari absurditas. Kami berkeras kepala untuk tetap diam di dalam absurditas. Rasa absurd membuat kita sadar sepenuh-penuhnya pada batas pikiran kita sendiri yang selalu butuh landasan. Namun rasa ini juga membebaskan kita dari ragam rasa bersalah atau kesadaran yang menyakitkan. Mengapa aku lahir? Bila saja aku tak pernah ada di dunia ini. Mengapa ada kejahatan? Bila saja dunia ini tanpa agama atau ideologi. Di dalam absurditas manusia menemukan kepolosan. Dunia, sesamaku, aku, dan seluruh peristiwa terjadi tanpa mengapa atau untuk apa. Manusia lantas masuk dalam kepolosan inosensi. Tiba-tiba menjadi asing dalam arti karena kita belum pernah merasakan dunia seperti ini. Semua menjadi setara, sama saja, dan manusia merasa bahwa waktu saat abadi. Absurditas yang inosen menurut kami memberi rasa bebas pada manusia, sebuah rasa bebas yang terlepas dari tuntutan harus begini atau harus begitu. Maka kamu mulai membayangkan bahwa Sisyphus bahagia. Ini yang lalu kemudian ditolak untuk naskah-naskah berikutnya. Saya kira saya cukupkan di sini dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan ya, saya kira kita bisa berdiskusi.